bahwa tembok raksasa misterius itu dibangun sejak zaman kenabian dulu dan dibangun oleh kaum Nephilim atau Banu Amalekah yang memiliki tubuh raksasa pada zamannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Papua adalah sebuah provinsi terluas di Indonesia, yang juga termasuk pulau terbesar kedua di dunia. Pulau Papua dengan keanekaragaman alamnya yang masih alami, ternyata menyimpan misteri yang sangat menakjubkan. Dengan ditemukannya sebuah tembok lurus di lepas pantai bagian utara dari pulau besar ini, diperkirakan terdapat struktur bangunan mirip benteng dan panjang 110 km dengan ketinggian 1860 meter, serta lebar 1700 meter. Jika dilihat secara seksama, struktur ini lebih mirip dinding atau tembok, karena strukturnya yang lurus memanjang secara sempurna sepanjang 110 km. Jika benar, jelas bangunan seperti ini tidak dibuat oleh peradaban manusia, mengingat pembangunan di abad modern ini saja, seperti Menara Dubai tingginya baru mencapai 800 meter. Sedangkan dinding yang ditemukan di sebelah utara Pulau Papua ini mencapai tinggi 1860 meter. Struktur yang berada di laut lepas tak jauh dari ibu kota Papua, Jayapura. Untuk sementara, penemuan misterius ini dinamakan Jayapura Wall atau Tembok Papua. Papua adalah pulau terbesar kedua di dunia. Pada sekitar tahun 200 Masehi, ahli geografi bernama Ptolemy menyebutnya dengan nama Labadios. Pada akhir tahun 500 Masehi, pengarang Tiongkok bernama Gao Yukwa memberi nama Tungki. Dan pada akhir tahun 600 Masehi, Kerajaan Sriwijaya menyebut nama Papua dengan menggunakan nama Janggi. Tidore memberi nama untuk pulau ini dan penduduknya sebagai Papua, yang sudah berubah dengan sebutan menjadi Papua. Pada tahun 1545, Nigo Ortiz de Retes memberi nama Nueva Nugini, dan ada pelaut lain yang memberi nama Isla del Oro, yang berarti Pulau Emas. Robin Osborne dalam bukunya Indonesia Secret War, The Guerrilla Struggle in Irian Jaya 1985 menjuluki provinsi paling timur Indonesia ini sebagai surga yang hilang. Tidak diketahui apakah pada peradaban kuno sebelum Masehi di Papua telah terdapat kerajaan. Bisa jadi zaman dahulu telah terdapat peradaban maju di Papua. Pada sebuah konferensi tentang lampu jalan dan lalu lintas tahun 1963 di Pretoria, Afrika Selatan, C.S. Downey mengemukakan tentang sebuah pemukiman terisolir di tengah hutan lebat, pegunungan Wilhelmina, pegunungan Trikora di barat bagian New Guinea. Papua yang kini memiliki sistem penerangan maju. Para pedagang yang dengan susah payah berhasil menembus masuk pemukiman ini menceritakan kengeriannya kepada cahaya penerangan yang sangat terang benderang dari beberapa bulan yang ada di atas tiang-tiang di sana. Bola-bola lampu tersebut tampak secara aneh bersinar setelah matahari mulai terbenam dan terus menyala sepanjang malam setiap hari. Kita tidak tahu akan kebenaran kisah ini, tapi jika benar, itu merupakan hal yang luar biasa dan harus diselidiki. Pada 2006 diberitakan suatu tim survei yang terdiri dari penjelajah Amerika, Indonesia, dan Australia mengadakan peninjauan di sebagian daerah pegunungan Foja, Provinsi Papua, Indonesia. Di sana mereka menemukan suatu tempat ajaib yang mereka namakan dunia yang hilang dan Taman Firdaus di bumi, dan menyaksikan puluhan jenis burung, kupu-kupu, katak, dan tumbuhan yang belum pernah tercatat dalam sejarah. Jika dikelola dengan baik, orang Papua pun bisa lebih makmur dengan kekayaan alam yang melimpah tersebut. Hingga kini belum terpecahkan asal-usul pembuatan tembok yang kemudian dikenal dengan nama Jayapura World Northern tersebut. Hanya saja, misteri tembok raksasa di dasar laut utara Papua itu sedikit mulai terkuak. Konon, tembok raksasa itu sudah ada sejak zaman Nabi Musa yang dibangun oleh kaum Nephilim atau Banu Amalekah. Tembok yang memiliki panjang 110 km dan ketinggian 1860 meter dan lebar 1700 meter tersebut membentang lurus di Kepulauan Papua. Dikutip dari berbagai sumber, banyak kalangan berpendapat bahwa tembok raksasa misterius itu dibangun sejak zaman kenabian dulu. Adapun beberapa beranggapan bahwa tembok raksasa atau Jayapura World Northern sudah ada sejak zaman Nabi Musa dan dibangun oleh kaum Nephilim atau Banu Amalekah
yang memiliki tubuh raksasa pada zamannya. Banu Amalika sendiri diketahui memiliki perawakan tubuh raksasa yang hidup pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Bahkan dikatakan dalam beberapa riwayat, Banu Amalika memiliki tubuh berukuran 55 hasta atau kurang lebih 25 meter. Hal itu juga dibuktikan dari beberapa hasil penelitian para ilmuwan yang berhasil menemukan kerangka tengkorak manusia yang terkubur dalam tanah tak jauh dari perbatasan Pulau Papua dan wilayah lain. Namun penemuan ini juga sebagian ditutup-tutupi, sama halnya dengan tembok raksasa di dasar laut Papua. Awalnya, kita bisa menyaksikan tembok raksasa itu dari Google Maps. Namun seiring berkembangnya dan beredar viral berita itu di kalangan masyarakat, tiba-tiba tembok raksasa yang awalnya bisa disaksikan namun dihapus oleh Google Maps. Tembok raksasa tersebut tak sengaja ditemukan para ilmuwan saat menyelam di dasar laut Papua dengan tujuan ingin menyaksikan keindahan alam yang berada di sana. Saat menyelam ke dasar laut, para ilmuwan dikejutkan dengan temuan yang sangat mencengangkan, yakni ditemukan suatu bangunan tembok yang memiliki ketinggian 2 kali lipat dari Burj Khalifa, Dubai, Uni Emirat Arab. Tak sedikit warganet yang mengaitkan tembok raksasa itu dengan hari kiamat dan Ya'juj Ma'juj. Mengingat di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah menceritakan bahwa ada tembok raksasa yang dibangun oleh Raja Zulkarnain untuk mengurung Ya'juj Ma'juj. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.